Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan besar bagi kita semuanya. Pada hari Minggu ini kita bersyukur dahsyat perbuatan Tuhan bagi kita semuanya. Hari ini saudara-saudara, kita akan berbicara tentang anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita terkoneksi, supaya kita terhubung dengan Tuhan. Jadi cuma satu anugerah yang membuat kita terkoneksi dan terhubung dengan Tuhan, saudara-saudara. Dan ini yang akan kita belajar. Bagaimana kita terhubung dengan Tuhan. Bagaimana kita sama-sama bisa mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Nah, ada satu yang akan kita belajar tentang gaya hidup kerajaan Allah. Apa sih gaya hidup dalam kerajaan Allah? Gaya hidup dalam kerajaan Allah, kita mesti tahu saudara-saudara, salah satunya adalah kita harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, cara kita terhubung dengan Tuhan bagaimana? Cara kita terhubung dengan Tuhan, Yesus sudah membuka jalan bagi kita. Kita tahu bahwa di waktu yang akan datang akan ada Paskah. Paskah itu membuka jalan kita kepada Tuhan. Tetapi untuk membuat jalan itu tetap terus terhubung, jalan itu tetap terus ada, saudara-saudara, ada anugerah, ada caranya yang Tuhan ajarkan kepada kita. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita yang harus menjadi gaya hidup, yaitu saudara-saudara tidak lain adalah doa. Itu caranya kita bisa berbicara dengan Tuhan. Kita bisa curhat dengan Tuhan. Kita bisa mencurahkan segala apa yang ada dalam hati kita kepada Tuhan melalui apa? Melalui doa. Bukan melalui yang lain, saudara. Ada hal yang khusus. Makanya doa itu harus menjadi gaya hidup sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Doa itu harus menjadi gaya hidup. Harus menjadi apa, saudara-saudara? Menjadi hal yang menjadi apa? Yang utama untuk selalu kita lakukan di dalam hidup kita. Itu akan menjadi gaya hidup. Nah, untuk itu saudara-saudara, coba kita lihat hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan tentang ini semuanya, saudara-saudara. Coba kita lihat tentang doa itu sebenarnya apa. Jadi karena itu gaya hidup, artinya itu merupakan kebiasaan. Doa itu harus menjadi kebiasaan. Doa itu harus menjadi apa ya? Kebutuhan utama dalam hidup kita. Karena apa? Karena itu satu-satunya kita bisa berbicara dengan Tuhan. Satu-satunya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Amin, saudara. Ada banyak orang berpikir doa, makanya kita akan lihat doa itu kenapa harus menjadi gaya hidup. Coba kita akan lihat pelan-pelan, saudara. Kenapa doa itu harus menjadi gaya hidup? Kenapa doa itu harus menjadi bagian yang penting di dalam hidup kita? Karena memang kita mesti tahu pertama-tama statementnya begini, saudara-saudara. Kekristenan itu tanpa doa sama dengan kehidupan tanpa nafas. Perhatikan baik-baik. Orang Kristen, orang percaya, orang karismatik, orang Pantekosta, kita mesti tahu, saudara-saudara, doa itu sama dengan kehidupan. Jadi kalau tanpa orang berdoa, tanpa orang Kristen berdoa, itu sama dengan orang yang tidak bernafas. Nafasnya adalah doa. Jadi jalan untuk bisa terhubung dengan Tuhan itu merupakan hal yang penting. Itu sama dengan nafas. Makanya sekali lagi saya ingin katakan itu harus jadi gaya hidup. Kita mungkin dari kecil sudah belajar berdoa. Kita hafal doa Bapa Kami, kita hafal doa makan, kita hafal doa tidur, kita hafal setiap waktu kita mau berjalan, beraktivitas, yang kita ingat itu doa. Ya, puji Tuhan, kita akan ingat terus jadi gaya hidup. Tapi doa itu bukan cuma sekedar karena kita perlu Tuhan.
supaya Tuhan memberkati makanan kita? Perlu Tuhan supaya Tuhan memberkati perjalanan kita? Tidak. Sebenarnya doa itu harus menjadi apa saudara? Gaya hidup kita. Jadikan doa itu sebagai kehidupan, seperti kehidupan tanpa nafas. Saudara-saudara, jadi doa itu merupakan hal yang penting. Makanya kita akan mengacu firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 5-8. Dia berkata begini, dalam Matius pasal 6. Coba kita lihat pelan-pelan, saudara-saudara, tentang doa. Ada banyak hal yang menarik tentang doa ini yang harus kita belajar sama-sama. Walaupun mungkin sudah dari kecil kita sudah berdoa, dari apa kita sudah berdoa, dari anak-anak kita sudah diajar berdoa, dimanapun kita sudah diajar berdoa. Akan tetapi coba kita lihat doa ini sangat penting sekali dari Matius 6 ayat 5-8. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Dari sini kita melihat bahwa doa itu, saudara-saudara, merupakan hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi kita mesti sadar doa itu bukan cuma sekedar, karena ada berkat, ada makanan, ayo kita berdoa. Karena kita mau tidur, ayo kita berdoa. Bukan cuma sebatas itu, saudara-saudara. Sangat sayang sekali kalau kita beranggapan doa itu cuma sebatas kegiatan-kegiatan seperti itu. Betul kita harus berdoa waktu makan, kita harus bersyukur. Betul kita harus berdoa bersyukur waktu kita mau istirahat, waktu kita mau ujian, waktu kita mau lakukan perjalanan. Betul kita berdoa seperti supaya Tuhan lindungi. Tapi maksud dari semuanya itu sebenarnya doa itu merupakan satu hubungan pribadi dengan Tuhan sebenarnya, yang harus kita bangun terus menerus. Makanya doa itu sebenarnya merupakan sebuah hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Doa itu merupakan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Doa itu, saudara-saudara, bukanlah mantra, bukanlah ritual untuk mendapatkan sesuatu, tetapi doa itu merupakan hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Ini yang harus kita bangun, saudara. Ini yang harus kita kembangkan di dalam diri kita, bahwa doa itu bukanlah mantra, bukan ritual agama, akan tetapi doa itu, saudara-saudara, merupakan hubungan pribadimu dengan Tuhan. Ini yang harus kita betul-betul tanamkan di dalam hidup kita. Ini yang harus kita betul-betul tanamkan untuk keluarga kita, untuk gereja kita. Ini yang harus ditanamkan untuk seluruh umat Kristen, bahwa doa jangan menjadi saudara-saudara? Doa itu menjadi kesannya menjadi mantra. Kesannya itu menjadi ritual. Kesannya itu menjadi menjadi aktivitas agamawi saja, supaya terlihat kita orang Kristen, supaya kita terlihat seperti orang beribadah, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak memiliki hubungan yang dekat, intim dengan Tuhan. Makanya doa, sekali lagi saya tegaskan saat ini, saudara-saudara, doa itu bukanlah mantra. Doa itu bukan ritual. Doa itu bukan sebuah aktivitas
agamawi, tetapi doa itu merupakan kedekatan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itulah doa. Karena doa itu adalah sarana satu-satunya kita terhubung dengan Tuhan. Doa itu yang diberikan oleh Tuhan merupakan sarana satu-satunya untuk berbicara dengan Tuhan, untuk bicara dengan Bapa, untuk berkata-kata untuk berkomunikasi dengan Roh Kudus. Saudara-saudara mesti tahu, hubungan pribadi ini harus kita kembangkan. Itulah yang namanya doa. Haleluya. Jadi ini yang harus kita belajar tanamkan terus. Jadi saudara-saudara, doa itu merupakan apa? Kalau memang doa itu bukan mantra, doa itu bukan ritual agamawi, doa itu bukan ritual-ritual lainnya. Jadi doa itu seharusnya merupakan sarana, merupakan alat yang membuat kita, saudara-saudara, semakin mengenal Tuhan, semakin menjadi seperti Yesus, menjadi seperti itu Tuhan. Dengan sebab doa itu karena hubungan, berarti ada keintiman. Doa itu ada kedekatan. Jadi artinya saudara-saudara, doa itu akan membuat kita mengenal Tuhan. Doa itu akan membuat kita semakin menjadi seperti Tuhan. Karena doa itu merupakan pergaulan pribadi kita dengan Tuhan. Doa itu merupakan pergaulan pribadi dengan Tuhan, sehingga secara otomatis, saudara-saudara, maka pengenalan kita akan Tuhan akan semakin jelas. Pengenalan akan Tuhan itu akan semakin komplit. Pengenalan akan Tuhan itu semakin terang. Semakin kita tahu hati Tuhan itu bagaimana, kehendak Tuhan itu bagaimana. Dan akhirnya akan bermuara, hidup kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Dengan siapa kita bergaul, kita akan menjadi seperti itu. Jika engkau bergaul intim dengan Tuhan, maka engkau akan menjadi seperti Tuhan. Waktu engkau bergaul dengan kelompok orang yang suka berbohong, yang suka hoax, maka apa yang menjadi akibatnya adalah kita lama-lama akan apa, saudara-saudara? Akan memaklumi hoax, akan memaklumi kebohongan. Setelah kita memaklumi kebohongan, maka tanpa kita sadar, kita pun akan menjadi seorang pembohong atau menjadi seorang pendusta. Kalau kita bergaul dengan orang pintar, saudara-saudara, walaupun kita tidak terlalu pintar, maka saudara-saudara, karena kita bergaul terus dengan orang itu, tanpa terasa kita akan menjadi orang yang mengerti juga tentang apa yang tidak kita tahu. Karena apa? Karena kita selalu berkomunikasi dengan orang pintar. Kita selalu berkomunikasi dengan orang yang mengerti tentang pengetahuan. Sehingga tanpa kita rasa, kita pun memiliki pengetahuan yang sama dengan orang itu. Jadi kita mesti hati-hati dengan kita bergaul, saudara-saudara. Mari kita bergaul dengan orang yang tepat. Makanya pemazmur mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak berjalan dengan orang fasik. Berbahagia. Jadi artinya begini, dalam Mazmur 1 ayat 1-3 di situ, Tuhan mengajarkan bahwa waktu kita memilih komunitas yang benar, kita memilih komunitas yang tepat, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Jadi kita harus mengerti bahwa ada kelompok, ada orang yang memberikan pengaruh buruk, tetapi ada orang juga yang memberikan pengaruh baik di dalam hidup kita. Nah, begitupun waktu kita dekat dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, selalu berkata-kata dengan Tuhan, selalu memuji Tuhan, maka apa yang ada di dalam hati Tuhan bisa kita kenali. Maka apa yang ada di dalam pikiran Tuhan bisa kita pahami, kita kenali. Karena apa, saudara-saudara? Kita selalu terhubung dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Jadi doa itu akan menolong kita untuk mengenal Tuhan. Doa itu akan menolong kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Karena doa itu merupakan sarana yang Tuhan berikan kepada kita untuk
bisa dekat dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya saudara. Makanya seperti saya katakan tadi, anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak, tolong kalau Anda punya teman, punya sahabat, lihat baik-baik sahabatmu. Kalau sahabatmu membawa engkau kepada hal-hal yang tidak benar, tinggalkan sahabatmu. Ada sahabat yang baik yang akan Tuhan siapkan bagi kita semuanya. Kalau komunitasmu tidak membuat engkau menjadi orang yang takut kepada Tuhan, justru engkau menjadi materialisme, justru engkau menjadi hedonisme gara-gara bergaul dengan si A atau si B, tinggalkan persahabatan tersebut. Itu artinya kita semakin dekat dengan dunia, semakin dekat dengan prinsip-prinsip dunia. Nah, kita harus berbalik, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Karena dengan Tuhan kita dapat mengenal Tuhan. Dengan berdoa kita dapat mengerti tentang Tuhan. Dengan berdoa kita dapat menjadi serupa dengan Tuhan. Jadi doa saudara bukan sebatas kata-kata. Doa itu bukan cuma sebatas kemampuan kita mengolah kata. Bukan itu, saudara. Jangan saudara berpikir kalau doanya seperti haleluya, haleluya, puji Tuhan, saudara, suaranya menggelegar dan itu sudah dekat dengan Tuhan. Oh, belum tentu, saudara, belum tentu. Doa itu seharusnya merupakan sarana. Sekali lagi, menjadi sarana untuk dapat mengenal Tuhan. Sarana untuk semakin menjadi seperti Tuhan. Sekali lagi, dengan siapa Anda bergaul, Anda akan menjadi seperti itu. Jadi doa adalah sarana kita dapat bergaul intim dengan Allah kita, dengan Tuhan kita. Jangan kita kalah dengan saudara-saudara sepupu kita. Kita harus belajar untuk terus hidup di dalam doa. Makanya sekali lagi, doa itu bukan ritual. Doa itu bukan mantra. Doa itu bukan aktivitas agamawi. Doa itu adalah hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Ini yang harus tegas. Ini yang harus tegas, sekali lagi. Ini yang harus tegas untuk kita beritahu kepada saudara-saudara sekalian. Haleluya. Dan berikut saudara-saudara, kita mesti tahu juga doa itu merupakan apa ya? Doa adalah sebuah sikap hati yang tulus dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi doa itu merupakan praktek di mana kita menunjukkan sikap hati kita yang tulus dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi doa itu merupakan apa? Merupakan praktek disiplin rohani untuk menunjukkan kepada Tuhan bahwa saya ada ini karena Tuhan. Bahwa saya berhasil ini karena Tuhan. Bahwa saya pun ada dalam masalah ini karena Tuhan izinkan. Saya ada dalam hal ini, dalam area ini, semuanya karena seizin Tuhan, karena kehendak Tuhan. Jadi doa itu merupakan ungkapan sikap hati yang tulus dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Waktu kita berdoa, kita tidak mengandalkan manusia. Waktu kita berdoa, kita tidak mengandalkan saudara-saudara kita yang punya banyak uang. Waktu kita berdoa, kita tidak mengandalkan bisnis yang sementara kita lakukan. Waktu kita berdoa, kita tidak mengandalkan pelayanan yang sementara kita kerjakan. Waktu kita berdoa, kita menunjukkan sikap hati kita yang tulus, yang bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Bukan kepada apa yang kita makan, bukan kepada apa yang kita pakai, bukan apa yang selalu kita kerjakan setiap hari. Tapi kita bergantung kepada Tuhan. Haleluya. Jadi doa itu sikap hati, saudara. Makanya dalam Yakobus 5 ayat 16 dia berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh
Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi doa orang benar sangat besar kuasanya. Bukan doa yang benar. Sekali lagi, bukan doa yang benar, tetapi doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi yang Tuhan lihat adalah orang yang berdoa, bukan bentuk doanya, bukan isi doanya. Yang Tuhan lihat siapa yang berdoa. Apakah yang berdoa sudah mengaku dosa? Apakah yang berdoa sudah saling mendoakan? Apakah yang berdoa itu mengaku keberadaan dirinya, bergantung kepada Tuhan dengan tulus, dengan sikap hati yang tulus atau tidak? Itulah yang membuat besar kuasa doa. Jadi kuasa doa itu akan menjadi dahsyat jika posisi kita menjadi orang benar. Dan percayalah, yang membuat kita benar adalah Yesus Kristus. Yang membuat kita benar adalah darah Kristus. Tapi kalau toh kita pernah gagal, kita mengaku dosa kepada Tuhan, maka kita disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan oleh darah Kristus. Haleluya. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi ada yang membuat Tuhan terhalang untuk menjawab doa. Apa? Dosa. Makanya dosa itu harus diselesaikan. Nah, bagaimana kita menyelesaikan dosa? Ya seperti tadi, mengaku dosa. Kalau mengaku artinya apa? Ya datang dari kita. Kita mesti jujur kepada Tuhan. Makanya kita harus belajar terus mengaku dosa kepada Tuhan. Bukan cuma waktu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat engkau mengaku dosa. Tapi setiap waktu engkau harus mawas diri, menyadari bahwa engkau rentan untuk melakukan kesalahan. Karena kita rentan untuk melakukan kesalahan, makanya kita harus belajar untuk selalu jujur dengan Tuhan, mengaku keberadaan kita kepada Tuhan, mengaku situasi yang sebenarnya di dalam hidup kita kepada Tuhan. Mungkin ada pikiran-pikiran yang tidak benar, atau mungkin ada dosa-dosa di hatimu yang tersembunyi, yang engkau tidak sadar bahwa itu merupakan kesalahan. Itu harus dibereskan. Karena dengan itu maka pendengaran Tuhan akan menjadi tajam untuk mendengarkan doamu, dan tangan Tuhan akan menjadi panjang terulur untuk menolong hidupmu. Jadi saudara-saudara, kita mesti sadar bahwa doa itu sekali lagi yang tadi, sikap hati yang tulus dan bergantung kepada Tuhan. Haleluya. 1 Timotius 2 ayat 8 dia berkata begini. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana anak laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa amarah dan tanpa perselisihan. Rupa-rupanya ada sikap tubuh juga rupanya kalau berdoa, yaitu angkat tangan. Sikap tubuh berdoa. Ada berlutut, ada menegadahkan kepala, ada yang tiarap, itu sikap tubuh. Tapi Tuhan berkata di sini bahwa ada sesuatu yang harus dibereskan di dalam, yaitu marah dan perselisihan. Jadi kalau engkau berdoa kepada Tuhan, lepaskanlah kemarahan, lepaskanlah perselisihan. Jangan disembunyikan di dalam hidup kita. Waktu kita sembunyikan, justru itu akan membuat doamu tidak dapat didengar oleh Tuhan, karena engkau berdoa bukan menjadi orang benar. Orang benar harus belajar berdoa dengan jujur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin, saudara.
Nah, Mazmur 37 kita masih bicara tentang ketulusan ya. Di sini tentang ketulusan bergantung kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia, Tuhan, akan bertindak. Jadi waktu kita menyerah kepada Tuhan, saudara-saudara, menyerahkan persoalan kita, menyerahkan keluarga kita, menyerahkan pelayanan kita kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, saudara-saudara, dan kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, waktu kita belajar, saudara-saudara, untuk serahkan hidup kita, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, dan percaya terus kepada Tuhan, saudara-saudara, itu merupakan tindakan yang sangat-sangat jitu. Karena waktu kita serahkan dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan bertindak. Haleluya. Sekali lagi, Tuhan Yesuslah yang akan bertindak. Jadi orang yang berdoa adalah orang yang sadar bahwa Tuhan adalah sumber dan pusat kehidupan. Waktu saya berdoa, saudara-saudara, saya sadar bahwa apa yang akan saya alami itu semuanya datang dari Tuhan. Waktu saya berdoa, saya sadar bahwa kedaulatan itu ada dalam tangan Tuhan. Jawaban itu ada dalam tangan Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, saya menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Saya sadar segala sesuatu sudah diatur oleh Tuhan. Tuhan itu sumber kehidupan, sumber segala dan pusat segala kehidupan kita. Kita mesti sadar waktu kita berdoa, bukan kita yang menentukan doa itu, tapi Tuhanlah yang akan menentukan. Dan saya percaya waktu kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, ada tindakan-tindakan yang akan Tuhan lakukan dalam penyerahan kita, dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Ada gerakan Tuhan yang misterius, ada gerakan Tuhan yang tidak terlihat untuk menjawab doa kita, untuk membuka setiap pintu yang tertutup, untuk membuka jalan-jalan baru. Saya percaya waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, maka ada tindakan-tindakan Tuhan, ada eksekusi-eksekusi dari sorga untuk menyatakan kekuasaan Tuhan di dalam hidup kita. Makanya doa itu bukan sebatas kata-kata. Doa itu bukan hanya sebatas dengan apa yang kita tahu. Doa itu sebenarnya bicara tentang kekuatan yang adikodrati dari Tuhan, yang Tuhan kerjakan lewat hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Makanya gunakan baik-baik sarana ini, saudara-saudara. Pergunakan baik-baik sarana yang namanya doa. Orang Pantekosta, orang karismatik itu harus gunakan sarana ini. Sarana ini satu-satunya Tuhan berikan kepada kita untuk bisa bicara dengan Tuhan, untuk bisa terhubung dengan Tuhan, untuk bisa curhat kepada Tuhan, untuk bisa melimpahkan semua unek-unek di hati kita kepada Tuhan, untuk bisa dekat dengan Tuhan, untuk bisa melekat dengan Tuhan. Tangisanmu, saudara-saudara, jika engkau curhat dengan temanmu, engkau menangis, tangisanmu bukan hanya disaksikan oleh temanmu itu. Percayalah, tangisanmu itu bisa dibicarakan di tempat lain. Tapi jika engkau menangis di hadapan Tuhan, air matamu disimpan di kirbat Tuhan. Air matamu dirahasiakan oleh Tuhan. Tuhan tidak akan bicara kepada orang lain dengan masalah-masalahmu. Tuhan tidak akan berbicara apa yang membuat air matamu tumpah. Tetapi Tuhan akan simpan itu di kirbatnya. Dan itu akan menjadi senjata rohani yang Tuhan akan curahkan kepada kita. Dan itu akan memberikan kita kemenangan di dalam setiap perjalanan kita yang penuh dengan
dengan tantangan yang tidak mudah, saudara mesti percaya, gunakanlah doa ini menjadi hal yang penting bagi kita. Terhubunglah terus-menerus dengan Tuhan. Seperti saya katakan tadi, doa adalah sikap hati yang tulus dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Doa juga, saudara-saudara, bukanlah memaksa Tuhan. Doa itu bukan memaksa Tuhan untuk melakukan kehendak kita, melainkan doa itu merupakan sarana untuk menyelaraskan, menaklukkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Jadi waktu kita berdoa, saudara-saudara, kita sedang membuat hidup kita selaras dengan Tuhan, seiras dengan Tuhan, berjalan sama-sama dengan Tuhan. Waktu kita berdoa, kita belajar untuk menaklukkan diri kita kepada Tuhan, supaya apa yang terjadi bukan kehendakku, tetapi yang terjadi adalah kehendak-Mu lah, Bapa, yang terjadi di dalam hidup kita. Doa Yesus di Getsemani merupakan doa yang spektakuler. Kenapa spektakuler doa Tuhan Yesus? Karena diulang 3 kali, doa yang sama diulang 3 kali. Bukan kehendakku lah yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Doanya tidak panjang, doanya pendek, hanya pergumulan untuk menunjukkan bahwa Yesus tidak punya kehendak lagi, tetapi apa yang Dia lakukan adalah kehendak Bapa yang ada di sorga. Seharusnya doa itu harus menjadikan hidup kita, menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Bapa. Doa itu haruslah menjadikan kita berjalan seiringan dengan hati Tuhan, dengan cara berpikir Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Waktu kita berdoa, kita mesti lepaskan agenda pribadi kita. Waktu kita berdoa, kita harus lepaskan list doa kita kepada Tuhan. Biarlah itu kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah itu semuanya kita kerjakan itu menjadi tempat di mana kita menyelaraskan dan menaklukkan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, marilah kita belajar untuk terus berdoa. Jangan memaksa Tuhan, karena doa itu adalah saat yang tepat. Kalau di musik ada istilah stem. Stem itu supaya nadanya tidak false, nadanya tepat. Jadi doa itu kita belajar untuk nada kita selaras dengan nadanya Tuhan, selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi waktu kita doa, mari kita belajar untuk melepaskan kehendak kita. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Itu doa Yesus di Taman Getsemani, dahsyat. Dan doa yang dahsyat ini, kenapa saya katakan doa dahsyat? Ini doa yang menyebabkan tetesan butiran-butiran keringatnya seperti darah. Bayangkan, dalam pergumulan Yesus untuk menukar kehendaknya itu kepada kehendak Allah, atau membiarkan kehendak Allah itu terjadi terhadap dirinya, saudara-saudara, sampai butiran-butiran keringatnya itu, saudara-saudara, darah yang keluar. Wah, artinya saudara-saudara, untuk menyelaraskan kehendak kita kepada kehendak Tuhan, itu tidak mudah, tidak gampang. Tapi Yesus sudah memberikan contoh, Dia bisa melakukan. Kalau Yesus bisa melakukan di Getsemani, saya percaya di ruangan doamu juga engkau bisa melakukan. Haleluya. Saya percaya kalau Yesus bisa lakukan, berarti kita bisa lakukan. Karena Dia teladan kita.
dia pemimpin hidup kita, kalau dia sudah berikan contoh, berikan teladan, artinya kita bisa pun melakukan hal yang sama. Jadi di ruang doa kita, waktu kita berdoa, kalau Yesus menang terhadap kehendaknya, kita pun bisa menang terhadap kehendak kita, supaya kehendak Bapalah yang terjadi di dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, marilah kita berdoa seperti itu. Seperti yang diajarkan Yesus dalam doa Bapa kami. Dia katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Oh, dahsyat. Di bumi seperti di sorga, saudara. Jadi Tuhan mau kehendak Allah lah yang terjadi di bumi ini. Tuhan mau kehendak Dia terjadi di dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dalam bisnis usaha kita, di dalam setiap aktivitas-aktivitas kita. Tuhan mau kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Di bumi kita terjemahkan di keluarga saya, di pelayanan saya, di bisnis saya, di usaha saya, di pendidikan saya, di sekolah saya, di pergaulan saya, dimanapun saya berada. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Haleluya. Kalau itu yang terjadi, saya percaya dahsyat. Bumi ini dahsyat, saudara. Keluargamu dahsyat, pelayananmu dahsyat, hidupmu akan dahsyat. Karena apa? Yang terjadi bukan kehendak saya, yang terjadi adalah kehendak Bapa di sorga terjadi di hidup kita. Apakah Bapa di sorga mau engkau sakit? Tidak mungkin. Apakah Bapamu di sorga mau engkau bangkrut? Tidak mungkin. Apakah Bapa di sorga mau engkau menderita? No, tidak mungkin. Tuhan mau engkau sehat. Tuhan mau engkau sembuh. Tuhan mau engkau kuat. Tuhan mau engkau berhasil. Tuhan mau engkau mencapai hal-hal yang besar. Tapi berikanlah kesempatan kepada diri kita untuk berdoa supaya kita selaras dengan kehendak Tuhan. Karena doa itu adalah sarana yang Tuhan berikan untuk menyelaraskan hati kita dengan hati Tuhan, pikiran Tuhan dengan pikiran kita, menyelaraskan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Doa merupakan sebuah pernyataan bahwa hidup kita berada di bawah kedaulatan Tuhan, kedaulatan pemerintahan Tuhan, sehingga kehendaknya lah yang harus terlaksana. Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu ya Bapa. Haleluya. Puji Tuhan. Kehendak Tuhan atau kehendak Bapa harus menjadi pengejaran yang terutama dalam doa-doa kita. Bukan keinginan diri kita sendiri, tapi Tuhanlah, kehendak Tuhanlah yang menjadi hal yang utama di dalam pergumulan-pergumulan kita, di dalam tantangan-tantangan hidup kita. Biarlah kita melihat kehendak Allah lah yang terbaik di dalam hidup kita. Haleluya. Amin, saudara. Dan terakhir, saudara, doa itu merupakan senjata bagi orang percaya dalam peperangan rohani. Kita mesti tahu, orang percaya sekarang menghadapi peperangan rohani yang tidak mudah. Tapi doa itu adalah senjatanya. Jadi makanya jangan lepaskan dari doa. Jangan lepaskan dirimu dari doa. Karena doa itu merupakan senjata kita. Bagi apa? Bagi kita untuk menang di dalam peperangan rohani. Efesus 6 ayat 18 berkata begini, dalam segala doa dan permohonan. Matius 5:18 ayat 18-9, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apapun yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Katakan amin. Jadi saudara, kita lihat di sini ada peperangan rohani kita.
Peperangan rohani yang terus-menerus. Kita harus belajar untuk mengikat keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus belajar mengikat setiap dosa-dosa. Kita harus belajar mengikat setiap tipu daya iblis. Kita harus mengikat setiap hal yang merugikan kerohanian kita. Biarlah sorga yang akan melakukannya. Kita harus belajar melepaskan berkat, melepaskan kekuatan, melepaskan urapan, melepaskan kebaikan-kebaikan. Dan percayalah, sorga akan memberikan dukungan penuh dalam peperangan rohani yang akan kita hadapi saat-saat ini. Haleluya, saudara. Marilah kita belajar sama-sama. Saya percaya Tuhan akan menolong kita. Dan saya tahu kehendak Tuhan bagi kita, supaya kita semua mengalami kemenangan di dalam peperangan rohani. Saya percaya Tuhan ada. Apapun persoalanmu, apapun masalah yang sementara kita hadapi, kita gumuli saat-saat ini, mari kita berdoa. Haleluya. Doa itu satu-satunya senjata, satu-satunya sarana yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa terhubung dengan Bapa di sorga. Haleluya. Jangan anggap remeh. Jangan jadikan doa itu ritual. Jangan jadikan doa itu seperti mantra. Jangan jadikan doa itu seperti aktivitas agamawi saja. Tapi harus datang dari hidup kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya percaya Tuhan ada di tempat ini. Tuhan ada dalam jaringan ini. Tuhan ada di dalam penayangan kebenaran firman Tuhan dalam truth encounter ini. Saya percaya Tuhan bisa menjamah kepada kita semuanya, dimanapun kita berada. Baik Anda yang ada di rumah, yang ada di jalan, yang mengikuti siaran ini, yang mengikuti jaringan ini, saudara-saudara. Saya percaya waktu mengikuti secara langsung ataupun secara tidak langsung, saya percaya kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi. Engkau yang lemah pasti dikuatkan. Engkau yang sakit pun pasti disembuhkan. Engkau yang ada dalam masalah dan persoalan pasti diberikan jalan keluar. Apapun persoalan hidupmu, apapun tekanan dan masalah yang sementara kita hadapi sekarang, percayalah, dengarkan baik-baik. Percayalah, Tuhan berkehendak engkau sehat, engkau sembuh. Tuhan berkehendak engkau mengalami perjumpaan dengan Dia. Tuhan berkehendak engkau melihat kemuliaannya. Tuhan berkehendak engkau mengalami rencana Tuhan di akhir zaman ini. Dan saat ini aku berdoa bagimu di dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi pergumulanmu, saya percaya akan kekuatan doa. Aku percaya akan kekuatan doa. Karena dalam doaku ada kehendak Tuhan. Dalam doaku ada kemuliaan Tuhan. Dalam doaku ada kuasa Tuhan. Aku percaya Tuhan menjamah mereka yang mengikuti ini, Tuhan. Apapun persoalan, apapun masalah dan pergumulan, di dalam nama Yesus dijamah oleh kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir saat ini juga, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memberikan jalan keluar bagi mereka yang ada dalam pergumulan dan tantangan-tantangan hidup. Di dalam nama Yesus, Tuhan mengasihimu, Tuhan mau membangkitkanmu dan menguatkan dan menyehatkanmu. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Biarlah saudara di rumah juga bisa mempersiapkannya untuk mengalami perjamuan kudusnya Tuhan. Kita akan makan tubuh dan darah Tuhan seperti yang Tuhan inginkan kita lakukan. Dan ini merupakan persekutuan kita dengan Tuhan. Dan saya berdoa perjamuan saudara di rumah diberkati oleh Tuhan. Perjamuan saudara di rumah masing-masing diberkati oleh Tuhan. Sebab saya percaya
Kalau saudara lihat sejarah perjamuan Tuhan pertama bagi bangsa Israel bukan dilakukan di gedung-gedung, tapi dilakukan di rumah masing-masing. Jadi saya percaya perjamuan pun bisa engkau lakukan di rumah masing-masing. Karena memang awalnya perjamuan diawali di rumah. Jadi saya percaya ada Tuhan di rumahmu. Lakukanlah perjamuan di rumah masing-masing. Makan tubuh dan darah Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan hadir di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati anggur, berkati roti, tubuh dan darah Tuhan. Supaya apa yang akan kami makan dan minum membuat kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami menyatu dengan Tuhan. Waktu kami menyatu dengan Tuhan, kami percaya kekuatan Tuhan akan mengalir. Kuasa urapan Roh Kudus akan mengalir di dalam hidup kami. Yala mata kurabaya sikarana mata kura. Tuhan menolong, Tuhan menjamah kami semuanya. Hamba percaya akan kekuatan Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia menjamah kami lewat kuasa perjamuan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Amin.